Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi firman Tuhan akan memberkati kita bersama Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu bagi kami hari ini. Engkau berikan lagi bagi kami untuk kami menikmati firman Tuhan yang akan menjadi penuntun sepanjang kehidupan kami khususnya di hari ini. Dan kami percaya berkat firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami dan kami perlu Roh-Mu untuk menuntun kami sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami terima. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan buat kita bersama Yesus kuatku hari ini diberikan satu tema yaitu pencitraan. Diambil dengan dasar ayat dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita bicara pengertian dari pencitraan dalam Kamus Bahasa Indonesia tentu menjadi rujukan buat kita untuk mencari artinya, yaitu proses cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu atau juga disebut dengan penggambaran. Namun arti yang populer kita pahami, pencitraan ini artinya adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk membentuk persepsi atau tanggapan publik mengenai diri mereka dengan menonjolkan aspek positif sehingga menciptakan kesan yang diinginkan. Jadi mereka ada usaha untuk melakukan suatu hal sehingga membentuk persepsi publik. Tetapi kesan yang akan ditonjolkan adalah kesan yang baik tentunya. Nah, pencitraan ini saudara-saudara bisa dilakukan dengan menggunakan banyak media, tapi yang paling umum adalah media sosial. Nah, kalau kita bicara dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 tadi, kita akan belajar 3 hal. Dan inilah menjadi perenungan buat kita sebagaimana tema kita disampaikan dalam hal itu. Yang pertama adalah kesan positif atau kesan yang baik itu tercipta dari apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita mempelajari perikop dari 1 Samuel pasal 16 ini, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana ayat 7 yang kita baca tadi, di sana disebutkan bahwa Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi pengganti Raja Saul. Karena Saul sudah ditolak oleh Allah, karena dia tidak mentaati firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentu ketika dikatakan Nabi Samuel ini melihat Eliab masuk dan bayangannya adalah pengganti seorang raja, paling tidak adalah seperti Saul dalam postur tubuhnya. Dan dikatakan ketika melihat Eliab, spontan Nabi Samuel ini berkata bahwa dialah pengganti Saul. Tetapi Tuhan langsung berkata bahwa jangan pandang parasnya. Dikatakan jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Di hal yang pertama, kesan yang baik, kesan yang positif tercipta dari apa yang dilihat oleh mata. Ketika Nabi Samuel melihat Eliab dan dia dalam benaknya bahwa dialah pengganti Saul. Karena tampilan dari seorang yang namanya Eliab ini membuat Samuel tergerak dan berkata dialah pengganti Saul. Tetapi Tuhan segera berkata jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Dari hal ini kita bisa ambil satu catatan sebagai perenungan buat kita bahwa perhatikan setiap perbuatan kita supaya menciptakan kesan yang positif. Dari sisi lain kita lihat Eliab ini menampilkan suatu kesan yang positif bagi Samuel. Sehingga dia terdorong dan dalam benaknya berpikir bahwa dialah pengganti Saul, raja berikutnya. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 adalah orang dapat berbuat sesuatu yang menimbulkan kesan positif atau kesan yang baik. Tetapi jika tidak didasari dengan hati yang sungguh, hati yang tulus,
maka orang tersebut sedang melakukan pencitraan. Jadi hal yang kedua kita belajar adalah jika seseorang melakukan sesuatu hal tidak didasari dengan hati yang baik, hati yang tulus, maka orang tersebut sedang melakukan pencitraan. Nah, ketika Samuel melihat Eliab tampil di depannya, dan kita bisa bayangkan bagaimana Eliab tampil di depan Samuel, karena Eliab ini seorang prajuritnya Saul pada waktu itu. Tentu seorang prajurit dari postur tubuhnya, dari cara berdiri dan cara dia berjalan, tentu menimbulkan satu kesan yang baik bagi Samuel, tetapi dasar di hati Eliab ini Tuhan lihat. Sehingga dikatakan orang tersebut bisa saja melakukan hal yang baik di mata orang, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hatinya. Nah, saudara-saudara, ketika dikatakan Eliab ini masuk di depan memperlihatkan dirinya kepada Samuel, dikatakan justru Nabi Samuel ini berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi begitu baik Eliab ini menampilkan dirinya di depan Samuel, tetapi dasar hatinya tidak tulus di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita, sekali lagi pelajarannya buat kita adalah jika kita berbuat sesuatu, dasari dengan hati yang tulus. Jika tidak, maka kita sedang melakukan pencitraan itu. Memang menimbulkan kesan yang positif, yang baik bagi orang lain. Tapi ingat, Tuhan bisa menilai sampai kedalaman hati kita. Kemudian, yang ketiga yang kita pelajari adalah, tentu tadi saya sudah sebut dan kita sudah baca di dalam ayat pokok kita, dikatakan bahwa kita harus sadari bahwa sebaik-baiknya kita menampilkan di depan umum, tetapi ingat, Tuhan bisa menilai sampai kedalaman hati kita. Karena itu sadarilah bahwa Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Dan lakukanlah itu dengan hati yang tulus, dengan dasar hati yang tulus, yang baik. Karena kalau kita melakukan hal itu dengan dasar hati yang tulus, yang baik, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tentu akan kita menerima berkat dari Tuhan. Nah, buktinya dikatakan ketika Tuhan sudah menolak Eliab, tentu dia tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena dasar hatinya yang tidak baik. Dan kalau kita memperhatikan ternyata firman Tuhan juga dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ayat pokok kita disebutkan di sana bahwa aku telah menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kita harus sadari hal ini bahwa kalau kita melakukannya dengan dasar hati yang tulus, hati yang baik, di mana Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati kita, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tentu kita menerima berkat dari Tuhan. Dan hari ini pun kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan hati yang benar, hati yang baik, hati yang tulus. Karena apa yang kita lakukan itu Tuhan bisa menilai sampai kedalaman hati kita. Dan kalau kita lakukan dengan hal itu, dasar hati yang tulus, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tentunya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu tidak bicara hal materi saja. Sekalipun Tuhan bisa memberikan sampai kepada hal-hal materi, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita, dan percayalah juga hal-hal yang kita perlu juga Tuhan bisa memberkati kita dengan kita melakukan dengan hati yang tulus ini. Dikatakan bahwa dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 23-24 di sana kurang lebih menyampaikan bahwa dikatakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada sesuatu yang kita terima dari Tuhan kalau kita melakukannya dengan dasar hati yang benar, hati yang tulus. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan melakukan hal dengan hati yang tidak benar, tetapi lakukanlah dengan hati yang tulus. Kalau tidak, kita sedang melakukan pencitraan, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Dan pasti Tuhan akan memberikan berkat-Nya buat kita pada hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan dengan hati yang sungguh tulus melakukan sesuatu karena kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri di dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami lagi untuk berbuat segala sesuatunya dengan hati yang baik, hati yang benar, dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang menilai sampai kedalaman hati kami, dan kalau Engkau mendapati hati kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, maka di situ kami pun akan menerima berkat. Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang kami terima pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.